Puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu pada saat pagi ini. Kami ingin mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami pagi hari ini Yesus, supaya firman-Mu senantiasa mengubah hidup kami, memberi kekuatan bagi kami, dan memampukan kami melewati hari-hari yang sulit saat ini, supaya kami semakin teguh di dalam iman percaya kepada-Mu. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, supaya mereka juga bisa melakukannya dalam hidup mereka. Maka hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Yesus, yang Kau Tuhan mengurapi dan memberikan hikmat bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan tema bagi kita pagi hari ini adalah hidup dalam kepastian di tengah situasi yang tidak pasti. Hidup dalam kepastian di tengah situasi yang tidak pasti. Yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari Bapak Ibu dengarkan baik-baik, saya akan membacakan bagi kita semua. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi mereka yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku dengan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka aku menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah cerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini didasarkan di mana orang Israel ada di dalam pembuangan yang ditawan oleh Raja Nebukadnezar di Babel pada saat itu. Disebabkan karena orang Israel berbalik kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala daripada kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka ditawan, dihukum oleh raja lain, yaitu Babel. Sehingga mereka ada di dalam tawanan, baik para imam-imam maupun pada seluruh rakyat pada saat itu. Lalu firman Tuhan datang kepada Yeremia pada zaman itu, supaya mengingatkan orang Israel supaya jangan berbalik kepada Allah lain selain dari kepada Tuhan. Dan sangat ditegaskan firman Tuhan itu kepada Yeremia oleh Allah untuk disampaikan kepada para pemimpin-pemimpin, kepada para imam-imam, yang tertulis dalam ayat yang kedua dan ketiga dalam pasal 29 ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, orang Israel pada saat itu mengalami hal yang sulit, situasi yang sulit, ekonomi yang sulit tentunya, karena mereka ada di dalam tawanan di Babel. Hal yang sama kita alami pada hari-hari ini. Di situasi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhir. Kita nggak tahu kapan berhenti. Tetapi situasi-situasi ini sedang kita diperhadapkan hal yang sama, saudara. Bahkan rencana-rencana yang sudah kita rencanakan sebelumnya, di tengah situasi seperti ini, contohnya pernikahan ditunda,
liburan keluarga dibatalkan, usaha bisnis harus berhenti sementara waktu, dan masih banyak perencanaan lain yang tidak bisa kita kerjakan saat ini. Ketidakpastian dalam berbagai hal menjadi gambaran nyata di depan mata kita. Sekuat tenaga, pikiran, tindakan dikerahkan supaya bisa melewati semuanya ini. Tetapi setiap jeri lelah kita seakan-akan mentok. Pada ketidakpastian karena vaksin atau obat corona ini masih belum ditemukan, sehingga masih rentan menular dan ditularkan. Bagaimana dengan hidup kita sebagai orang percaya menyingkapi hari-hari di tengah situasi yang tidak pasti ini? Masih adakah harapan bahwa masa sulit ini akan segera berakhir? Adakah kepastian akan adanya sistem yang bisa membuat kehidupan ini kembali berjalan seperti biasa? Masih banyak pertanyaan lain muncul di dalam hidup kita hari-hari ini. Namun ketahuilah bahwa hidup di dalam kepastian bagi orang percaya adalah dasar untuk kita tidak menyerah. Dasar bagi kita untuk tidak putus asa dalam menjalani kehidupan hari-hari ini. Tuhan Yesus memang tidak berjanji menghilangkan berbagai macam masalah dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Tuhan Yesus memang tidak pernah berjanji membuat berbagai masalah hilang dalam hidup kita. Tetapi Dia berjanji selalu Dia menyertai, dan Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Sebagaimana firman-Nya berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Aku akan menyertaimu." Dan juga mengatakan bahwa ketika kita melewati setiap persoalan, tidak melebihi dengan kekuatan kita. Artinya, saudara, Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati setiap situasi yang sulit saat ini. Tuhan Yesus menumbuhkan iman supaya kita tidak takut, tidak gelisah, dan tidak khawatir dalam kehidupan hari-hari ini. Hidup dalam kepastian hanya ada di dalam Yesus, yang menjamin keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya kepada Dia. Hanya ada di dalam Yesus. Kepastian hanya ada di dalam Yesus yang menjamin keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita, saudara. Apa yang harus kita lakukan di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini? Mari kita hanya dekat dengan Yesus, dekat dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan akan memampukan kita melewati setiap keadaan yang sangat sulit ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menentukan sikap untuk hidup dalam kepastian di situasi yang tidak pasti ini, dengan berusaha memperbaiki diri, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, berusaha memperbaiki diri dan pikiran kita, supaya pikiran-pikiran Kristus memenuhi pikiran kita. Saudaraku, menjadi pertanyaan bagi kita pagi ini, bagaimana kita bisa hidup dalam kepastian di tengah-tengah situasi yang tidak pasti? Hal yang pertama, menjadikan setiap aktivitas kita sebagai tindakan penyembahan kepada Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar, dan tidak mudah percaya pada ramalan, telaah, berhala-berhala dunia, serta meninggalkan dosa. Ayat firman Tuhan tertulis dalam ayat ke-8 dan ke-9 tadi. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru temumu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, jangan sampai kita mendengarkan, mengikuti Allah lain, datang kepada dukun,
tidak mengandalkan Tuhan pada hari-hari ini. Sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yeremia, kepada umat Israel pada saat itu. Jangan engkau diperdayakan oleh nabi-nabi palsumu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi mereka. Saudara, hari-hari ini, di situasi yang sulit seperti ini, bisa saja kita menjauh daripada Tuhan. Kita berdoa tetapi Tuhan tidak menjawab doa kita. Saya sampaikan kepada saudara pagi hari ini, harus benar-benar segala sesuatu aktivitas kita, hidup kita harus hidup benar. Yang mengingatkan kita supaya hukuman atau hal yang sangat sulit lebih lagi datang kepada kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan menyembah Allah lain selain daripada Allah yang menciptakan saudara dan saya. Harus hidup benar, tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Harus hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang menjamin hidup kita untuk tetap kita hidup dalam situasi, kondisi yang sulit saat ini dengan merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, sampaikan bagi saudara pagi hari ini, bagaimana kita bisa hidup dalam kepastian di situasi yang tidak pasti, menjadikan setiap aktivitas kita sebagai tindakan penyembahan kepada Yesus satu-satunya Tuhan yang benar, dan tidak mudah percaya pada ramalan, telaah, berhala-berhala dunia, serta meninggalkan dosa. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam kepastian di tengah situasi yang tidak pasti ini. Hal yang kedua saudara, berseru, berserah, dan berdoa mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam ayat firman Tuhan tadi yang kita bacakan, di dalam ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-14, dia mengatakan begini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku mengumpulkan kamu di antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Saudaraku, hal yang kedua yang harus kita perhatikan, hidup dalam kepastian di situasi yang tidak pasti ini, adalah harus berseru, berserah, dan berdoa mencari Tuhan dengan segenap hati. Berseru bukan berarti saudara berteriak sekedar berteriak. Berseru dengan segenap hati kepada Tuhan, itu artinya firman Tuhan, ketika kita berseru dengan sepenuh hati kepada Tuhan, Ia akan mendengarkan kita. Ketika kita berseru bukan sekedar teriak, tetapi kita datang dengan hati yang hancur, hati yang rendah hati datang di hadapan Tuhan, serta berjanji taat dan setia kepada Tuhan. Berseru. Saudaraku, apabila kita sudah melakukan demikian, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, keadaanmu akan kupulihkan, hidupmu, keluargamu, ekonomimu, bangsamu, Tuhan akan memulihkan. Saya percaya kalau kita sama-sama sehati sepakat, saya percaya corona ini akan berlalu. Apabila kita berseru dengan sehati sepakat, bahkan termasuk para pemimpin-pemimpin bangsa kita. Hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan di dalam situasi ini. Yang kedua tadi, berseru, berserah, dan berdoa mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa hidup dalam kepastian di tengah situasi yang tidak pasti ini? Hal yang ketiga saudara, adalah
memegang teguh janji firman Tuhan dan memiliki iman yang sungguh-sungguh. Sekali lagi, memegang teguh janji firman Tuhan dan memiliki iman yang sungguh-sungguh. Dituliskan dalam ayat ke-11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, ini janji firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, di situasi yang sangat sulit hari ini. Rancangan-rancangan yang ada pada Allah, Dia akan memberikan rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Rancangan-rancangan yang sudah Allah rancangkan bagi kita, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Itu artinya saudara, mempercayai dan mengimani apa yang sudah diperkatakan oleh Tuhan, maka damai sejahtera Allah itu menjadi bagian kita. Masa depan sudah Tuhan janjikan bagi kita. Kita tidak perlu khawatir, galau tentang kehidupan sekarang ini dan yang akan datang. Karena Tuhan telah berjanji. Bahkan Dia akan menggenapi janjinya. Allah yang berjanji bukan seperti manusia yang suka ingkar janjinya. Kalau Allah berjanji, pasti Allah menggenapi janjinya. Kalau manusia berjanji, seringkali mengingkarinya. Suatu ketika ada sepasang kekasih. Pada saat itu mereka menjalin hubungan untuk menuju di dalam pernikahan. Dan cowok ini berjanji bahwa ia akan menikahkan si gadis ini. Sampai si cowok ini pergi ke rumah orang tua daripada si gadis ini, dengan tujuan bahwa minta izin untuk menjalin hubungan dengan anaknya. Dengan berjalan waktu saudara, sepasang kekasih ini mereka menjalani hidup dengan berjalan seperti biasa, saling memahami satu dengan yang lain. Sementara cowok ini mengatakan bahwa aku mencintai engkau dan aku akan menikahi engkau. Dan pada akhirnya saudara, janji itu di tengah perjalanan, di tengah situasi, lalu si cewek ini menanti dan memegang janji si cowok bahwa cowoknya akan menikahi dia. Tapi pada kenyataannya saudara, pada situasi waktu tertentu, si cowok ini mengatakan, aku tidak suka lagi sama kamu. Kenapa saudara? Ternyata cowok ini sudah punya kekasih yang lain. Yang saya sampaikan kepada saudara adalah, manusia gampang berjanji dia akan menikahi nanti si gadis tadi. Si gadis sudah mempercayai, memegang janji si cowok. Bahkan cowoknya itu sudah datang ke rumah orang tuanya untuk berjanji akan dia menikahi anak gadisnya. Tetapi pada kenyataannya tidak terjadi saudara. Manusia gampang berjanji. Memang lidah tidak bertulang. Tetapi kalau Tuhan berjanji, bukan seperti manusia. Dia akan pasti menggenapi janjinya. Apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah Dia katakan, itu akan digenapi bagi kita saudara. Amin. Bagi kita yang percaya, imani, pegang teguh janji firman Tuhan itu, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus, bagaimana bisa memegang teguh firman Tuhan kalau kita tidak pernah baca? Seringkali saudara sebagai gembala bertanya kepada jemaat, hanya yang bertanya saja saudara, sampai di mana baca Alkitab. Kadang dikatakan Bapak Ibu, sudah sampai saya baca di kitab Mazmur, di dalam hatinya mengatakan, Pak, jangankan sampai di kitab Keluaran, Kejadian aja belum saya baca. Tetapi dia membohongi supaya yang penting Pak Gembala senang hatinya.
Saudaraku, hanya ingin saya mengingatkan ke kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, adalah merupakan kekuatan di dalam hidup kita. Dan kita pegang janji firman Tuhan itu. Dan itu yang membuat kita bisa kuat melewati situasi-situasi yang sulit hari-hari ini. Percayalah akan firman Tuhan. Maka janji firman Tuhan itu tergenapi dalam hidup saudara. Pada akhirnya saudara, dalam poin yang ketiga ini bagi kita, percayalah, pegang teguh janji firman Tuhan. Maka janji itu, firman Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Sebagai penutup bagi kita pagi ini, pastikanlah bahwa kita bisa menjalani hidup di tengah ketidakpastian dengan sikap hati yang benar dan kesungguhan hati berfokus hanya kepada Yesus. Sekali lagi saya ulangi bagi kita. Pastikanlah bahwa kita bisa menjalani hidup di tengah ketidakpastian dengan sikap hati yang benar dan kesungguhan hati yang berfokus hanya kepada Tuhan Yesus. Bertahan dan jangan tawar hati di tengah situasi ketidakpastian ini. Sebab Tuhan akan memberikan kekuatan, kesanggupan, dan pertolongan bagi kita yang mengasihi Dia. Sekalipun dunia ini tidak memberi kepastian akan bagaimana hidup kita di masa mendatang, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan hilang karena hidup kekal diberikan oleh Kristus bagi kita yang mempercayai Dia dan firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu pagi ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Suratkan, materaikan di dalam hati kami, supaya kami mengerti dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Teristimewa jemaat-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu ini setelah kami dengarkan benar-benar menjadi kekuatan yang baru bagi kami dan yang membuat kami semakin mengasihi Engkau. Kami percaya dalam situasi ketidakpastian ini akan kami kuat, semakin kuat oleh karena Tuhan ada di dalam hidup kami dan kami di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.